try to get an equaliser, which will be disputed. Ole Romeni sukses membuat supporter Inggris berteriak histeris karena nyaris ciptakan brace untuk Oxford United dalam laga lanjutan Liga Inggris Divisi Championship. Romeni tampil sebagai ujung tombak Oxford pada laga pekan ke-35 saat menjamu Coventry di The KSM Stadium Sabtu malam 1 Maret 2025 waktu Indonesia. Pelatih Oxford Gary Rowett memainkan formasi 4-2-3-1, di mana kala itu Ole diturunkan di menit awal sebagai pemegang nomor punggung 11. Sayang tim tuan rumah tertinggal lebih dulu di laga itu karena Jack Rudoni mulus membobol gawang Oxford pada menit ke-7 lewat sundulannya. Berkat gol tunggal itu, keunggulan Coventry bertahan 1-0 hingga jeda babak pertama karena Oxford United tak mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencatatkan skor. Berjarak 8 menit dari kick-off babak kedua, akhirnya secercah harapan itu muncul. Oxford United pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Bak momen yang dinanti ratusan supporter Yellow Team kala itu, Ole Romeni sukses menyerangkan gol ke gawang Coventry setelah menerima umpan matang dari Plashta. Ya, pemain yang dalam waktu dekat akan debut bersama timnas Indonesia itu berhasil menciptakan gol apik di tengah kemelut dua tim yang sedang berduel. Seolah tak mau menyia-nyiakan assist yang diberikan rekan timnya, sepakan kaki kanan Ole tak ragu menendang si kulit bundar lurus meleset dari perkiraan sang penjaga gawang tim lawan, hingga namanya pun tercatat di papan skor sebagai pemegang gol pertama untuk tim tuan rumah, sekaligus mengukir gol perdana sebagai pemegang bendera Indonesia di markas Inggris. Gemuruh sorakan serentak dari para supporter sudah mampu menggambarkan bagaimana atmosfer di momen gol Ole Romeni itu. Laga pun berlangsung sengit. Anak asuh Frank Lampard yang tersentak gol Romeni nyatanya bisa merespon dengan gol Mason Clark yang kala itu memanfaatkan kesalahan lini belakang Oxford pada menit ke-58. Skor pun lantas berubah lagi menjadi 2-1 yang membuat Oxford tak tenang hingga 3 menit berselang Ole Romeni nyaris bikin gol kedua. Ya, di sepertiga waktu berjalan pada laga siang hari waktu Oxford itu, sebenarnya pria keturunan Sumatera Utara itu berpeluang besar menciptakan brace untuk Oxford United. Sayang kali ini tampaknya keberuntungan itu belum memihak karena upayanya masih bisa dimentahkan kiper tim kontra. Meski sangat kesal, namun berkat momen tersebut timnya mampu menyamai skor menjadi 2-2 lewat gol Kapten Elliot Moore pada menit ke-62 setelah memanfaatkan umpan corner kick. Lika-liku serangan kemudian terjadi sampai akhirnya Coventry mendapat gol ketiga lewat Sakamoto. Menciptakan grafik yang meningkat di klubnya, Ole Romeni bermain hingga menit ke-90 pada laga itu sampai sang pelatih menggantikannya dengan Seriki Dembele di masa injury time dengan harapan setidaknya mampu menambah 1 poin jika skor pada laga itu berujung imbang. Namun ternyata gol penyerang asal Jepang pada menit ke-71 itulah yang menjadi gol penutup di pertandingan tersebut karena sampai laga bubar Oxford nyatanya tidak mencetak gol lagi dan dipastikan kalah dari skuad Coventry. Meski belum berhasil membawa timnya menang, Ole Romeni pun dinilai tetap layak menyandang Player of the Match di laga panas itu. Ole sukses menjadi sorotan komentator Inggris berkat bermain solid selama laga ditambah debut gol bersama tim Oxford United di kejuaraan EFL. Postingan media sosial klubnya pun sukses dibanjiri komentar pujian dari sebagian besar supporter Indonesia yang dibuat full senyum setelah menjalani puasa sehari penuh.
Ya, sejak Oli Roemeny didatangkan Oxford United dari tim asal Belanda FC Utrecht pada awal 2025 ini, total penyerang 24 tahun itu sudah dimainkan sebanyak 6 kali di Divisi 2 Liga Inggris. Ia pun mengungkapkan rasa senangnya ketika diwawancarai tim Oxford usai berakhirnya laga. Apalagi di momen debutnya sebagai starting saat Oxford bertemu West Bromwich Albion beberapa pekan lalu. Ole mengungkapkan bahwa itu adalah momen yang tak terlupakan bagi dirinya. Dihadapkan dengan lawan yang sulit di beberapa laga terakhir, membuat Oli Roemeny dan kolega pun harus berusaha lebih keras agar tak terperosok lebih jauh di papan bawah. Hal itulah yang menjadikan dirinya semakin terpancing untuk bermain bagus di setiap laga ke depannya. Di sela menunggu waktu dipanggil ke timnas Indonesia, Ole pun secara tidak langsung memberi sinyal baik untuk pelatih Patrick Kluivert. Tentu setelah melalui proses naturalisasi hingga perpindahan federasi, Oli Roemeny diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang untuk timnas Indonesia yang memang dirisaukan sebelumnya. Seperti kita tahu, timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada pekan ketiga Maret ini. Garuda akan bertandang ke markas Australia tepat pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari berselang. Tentu banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang telah dilewati hingga sampai di titik tersebut. Maka dari itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI enggan menyia-nyiakan kesempatan dengan berbagai upaya yang dilakukan. Salah satunya meminta restu kepada Sang Pencipta dengan menggelar doa bersama di sekitaran Gelora Bung Karno yang saat ini merupakan markasnya skuad Garuda. Doa khusyuk yang dipanjatkan di bulan penuh berkah ini tak lain tak bukan demi meminta kelancaran untuk timnas Merah Putih yang sedang berjuang membawa nama sepak bola Indonesia dalam perjalanannya untuk bersinar di mata dunia. Ya, salah satunya dengan lolos meraih tiket pagelaran Piala Dunia di tahun 2026 nanti. Selain itu, tambahan pemain demi kedalaman skuad juga terus diusahakan. Dokumen penting untuk 3 pemain naturalisasi baru pun sudah sampai ke tangan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah prosedur naturalisasi di jajaran pemerintah RI dilalui, barulah ketiganya mengangkat sumpah sebagai WNI yang rencananya akan dilaksanakan di Eropa guna untuk mempersingkat waktu, karena ketiganya juga diproyeksikan untuk agenda Timnas Indonesia di bulan Maret ini, terkhusus saat Timnas Indonesia bertemu Bahrain di Gelora Bung Karno nanti. Let's go,